Pagi hari ini mari kita merenung kembali bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-11. Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat 38 sampai kepada ayat yang ke-44. Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat 38 sampai kepada ayat yang ke-44. Yesus membangkitkan Lazarus. Maka menyusullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Maria, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kehadiran Yesus di tengah orang yang mengalami duka cita menghadirkan penghiburan. Kehadiran Yesus di tengah orang yang mengalami duka cita hati karena masalah atau persoalan atau beban menghadirkan penghiburan. Marta dan Maria dan Lazarus itu teman sekandung yang tinggal di kota Betania. Kota Betania itu sebuah kota yang terletak di dekat kota Yerusalem. Lazarus dia mendapat sakit. Sebagai tanggung jawab saudaranya Marta dan Maria berkorban. Tapi sakit makin hari makin bertambah, makin hari makin parah. Dua orang ini sepakat sama-sama. Sebagai tanggung jawab orang tua, kita sudah kerja. Sekarang dengan yakin kita undang Yesus hadir. Mereka undang. Setelah Yesus mendengar berita panggilan itu, Yesus sambung 2 hari lagi tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus dan murid-murid itu ada. Setelah 4 hari Lazarus meninggal, Yesus datang. Kehadiran Yesus di tengah-tengah duka cita. Pembacaan yang tadi itu, Lazarus yang meninggal itu dibangkitkan. Dalam kehidupan kita hari ini, beban dan persoalan itu membuat hati kita duka cita, membuat air mata sendiri keluar, membuat
banyak pertanyaan, apa, mengapa, dan bagaimana. Sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, di dalam penderitaan yang menghadirkan hati kita sedih dan hati kita duka cita, kehadiran Yesus memberi kita ketenangan, memberi kita jalan keluar, memberi kita damai sejahtera, memberi kita kebebasan. Mengapa penting Yesus hadir? Yang pertama itu karena Maria dan Marta dengan iman mengundang Yesus hadir. Si penderita itu mengundang Yesus, membuat Yesus hadir. Ini seperti yang pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 3 katakan begini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lazarus sakit adalah satu persoalan yang Maria Marta sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah mendengar, tetapi Yesus tidak tepati waktu. Masih ada dua hari lagi Yesus tinggal di tempat di mana dia ada. Barulah Yesus datang kepada Maria. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita naikkan semua beban dan pergumulan persoalan kita kepada Tuhan Allah. Kepada Tuhan Allah. Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah mendengar. Apa yang Tuhan mendengar itu, hari tanggal yang Tuhan menjawab itu, apa ya hari tanggal yang Tuhan mau. Mengerti ya ini? Hari tanggal yang Tuhan mau, tanggal yang Tuhan mau, yang Tuhan menjawab semua pergumulan kita. Pembacaan tadi, Tuhan Yesus, kemampuan kami Maria dan Marta kami sudah tanggung jawab, tapi penyakit makin hari makin berat. Yesus segera datang. Maria dan Marta mau Yesus segera datang, tapi Yesus mau datang setelah 2 hari. Setelah 2 hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita mengalami beban dan persoalan, ketika sakit kerja dalam hati, ke tubuh, ketika beban persoalan satu lagi tambah, satu lagi tambah, satu lagi tambah, penderitaan makin bertambah terus. Derita Papua hari ini juga makin bertambah. Sejarah perjuangan dari tahun 62 sampai hari ini. Tapi hari ini belum ada jawaban Tuhan. Tapi Tuhan katakan sabar. Pasti hari tanggal yang Tuhan mau, jawaban Tuhan akan turun. Gereja Tuhan, ketika kita berdoa, jawaban Tuhan belum datang,
Jangan kita cari doa-doa yang lain, doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Posisi kita anak Tuhan, jawaban pergumulan kita Tuhan sudah dengar. Tapi turunkan jawaban itu hari tanggal dan Tuhan mau, bukan kita yang mau. Ini di sini perlu ada sabar. Perlu ada yakin bahwa saya anak Tuhan, pergumulan saya Tuhan akan jawab. Biar cepat atau lambat, posisi saya ada di dalam Tuhan, menunggu pasti Tuhan akan jawab. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ada serangan dengan kuasa gelap, panggil pendeta, pendeta doakan, kuasa gelap belum lepas, belum geser, belum sembuh. Sudah, pendeta gereja Kemainjil coba, mereka tidak punya kuasa. Kita cari pendeta-pendeta yang lain hari ini. Hati-hati, Tuhan katakan kau tidak bisa sabar kah? Kau punya doa saya sudah dengar. Kamu anak saya sudah dengar. Tapi jawaban apa hari tanggal yang saya mau akan turun untuk sembuhkan. Kesabaran ini perlu belajar. Sabar perlu belajar. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara. Serahkanlah segala kekhawatiran. Khawatir hati karena persoalan kita, persoalan itu sampaikan kepada Tuhan. Persoalan itu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan lihat hari ini, saya diserang dengan kuasa ini. Tuhan lihat hari ini, kehidupan saya begini. Tuhan lihat hari ini, persoalan saya begini. Perlu kita sampaikan. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 7, serahkanlah, nyatakanlah, bukalah semua kekhawatiranmu. Tuhan akan hadir menjawab di dalam hidup kita. Ya. Karena hidup kita ini ada di bawah pemeliharaan Tuhan. Matius 11:28 katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berjanji, aku akan datang memberikan kelegaan kepadamu, memberikan jawaban kepadamu, memberikan kekuatan kepadamu. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu perlukan. Apa saja yang kamu perlukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang kepada Maria dan Marta karena Maria Marta meminta Yesus hadir. Semua beban persoalan kita harus kita membangun doa dari pribadi, sampaikan kepada Tuhan. Melalui doa yang kita sudah naikkan itu, Yesus mendengar dan Yesus hadir untuk menjawab, untuk menyelesaikan, untuk memberi jalan keluar, untuk memberikan kebebasan di dalam hidup ini. Mengapa penting Yesus hadir di Betania, di rumah Marta dan Maria? Kebenaran yang kedua adalah Marta, Maria dan Lazarus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Yesus hadir karena Marta, Maria dan Lazarus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Seperti yang tadi kita baca ayat Yohanes 11 ayat 2, 3, 4, 5. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ayat yang ketiga. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, dia yang engkau kasih sekarang, kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan adiknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Marta, Maria, dan Lazarus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kasih Yesus itu besar. Kasih Yesus besar. Kasih Yesus lebih dari. Kasih Yesus itu besar. Kasih Allah itu besar. Kasih Roh Kudus itu besar. Laut besar tapi kasih Allah lebih besar. Dunia besar tapi kasih Allah lebih besar. Lebih besar. Kasih Allah itu selalu menyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan mengasihi alam dunia ini. Tuhan mengasihi manusia yang ada di atasnya. Tuhan mengasihi semua-semuanya. Kejadian pasal 3. Manusia jatuh karena manusia itu melanggar perintah Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3:15, jam itu juga Tuhan telah menubuatkan, walaupun di Taman Eden iblis kamu menang, tapi melalui keturunan perempuan 1 kali dia menang dan iblis akan kalah. Karena Yesus nubuatan ini, karena manusia ada di dalam kasih sayang Tuhan. Yohanes 3:16, begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Rambut keriting, kulit hitam ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kulit putih, rambut lurus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Semua laki-laki ada dalam kasih sayang Tuhan. Perempuan ada di dalam kasih sayang Tuhan. Anak yatim piatu ada di dalam kasih sayang Tuhan. Orang gila ada di dalam kasih sayang Tuhan. Petinggi bangsa ada di dalam kasih sayang Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5:25. Kasih Yesus ada, kasih Yesus kepada jemaat Tuhan. Efesus 5:2. Kasih sayang Tuhan ada di dalam orang percaya. Yohanes 14 ayat 1. Kasih sayang Tuhan ada di dalam semua bangsa. Kasih sayang Tuhan ada di dalam orang yang aniaya dia, membunuh dia. Kasih sayang Tuhan ada pada kita semua. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini kita ada di dalam kasih sayang Tuhan. Dosa saya dan dosa jemaat hari ini di pangkuan Allah Bapa di surga sedang doakan kita. Walaupun kita lupa doa, tapi Tuhan doakan karena kita ada di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan mau, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang binasa. Semua manusia harus masuk surga. Sehingga hari ini dia membela kita di pangkuan Allah Bapa di surga. Apalagi dosa kita juga dirangkul di dalam doa imam di hadapan Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang Tuhan ada pada kita semua. Sehingga kasih Allah, Yesus dan Roh Kudus itu menyatakan. Sebentar sore ada yang makan nasi dan lauk. Ada yang makan ubi bakar. Tapi karena kita semua ada di dalam kasih sayang Tuhan, rasa kenan dan cukup itu sama rata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada jemaat yang hari ini ada di impus di dalam rumah sakit, ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kepada masyarakat, kepada rakyat yang ada di dalam tahanan, ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kepada jemaat yang ada di dalam kuasa iblis, ada di dalam kasih sayang Tuhan. Ada di dalam kasih sayang Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 katakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan, percaya kepadaku. Itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu.
Bencana datang, jangan gelisah hatimu. Peperangan datang, jangan gelisah hatimu. Musibah datang, jangan gelisah hatimu. Kuasa gelap melanda, jangan gelisah hatimu. Sakit datang, jangan gelisah hatimu. Kekurangan datang, jangan gelisah hatimu. Persoalan datang, jangan gelisah hatimu. Yesus katakan, percaya kepada Tuhan Allah dan percaya kepada aku. Karena kita ada di bawah kasih sayang Tuhan. Kita ada di bawah kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus bisa hadir? Kebenaran yang ketiga di sini adalah Ia hadir untuk menyatakan kuasa Allah. Sebagaimana yang pembacaan tadi, ayat yang kita sudah bacakan tadi. Setelah Yesus sampai di Betania, di rumah Marta dan Maria, Yesus ambil bagian menangis. Lalu Yesus membawa mereka ke kuburan. Yesus berkata, bukalah pintu kuburan. Tapi Marta berkata, Tuhan ini bau, sudah 4 hari tidak bisa. Tapi Yesus bilang itu, buka kuburan. Ya, Yesus berbicara, Lazarus bangkit. Lazarus yang meninggal 4 hari ada di dalam kuburan, dia sudah bangkit kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan tadi yang ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus tidak menjawab tepati waktu yang Marta Maria mau. Tapi Yesus bergeser 2 hari lagi. Yesus hadir setelah Lazarus meninggal. Dengan maksud Tuhan itu, melalui ini Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan menyatakan kuasa. Setelah Lazarus dibangkitkan, semua orang yang mendengar dan melihat mujizat itu percaya. Ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengetahuinya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah Allah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Lazarus meninggal dunia, Lazarus itu laki-laki tunggal dan berhak terima semua warisan dari keluarga. Karena laki-laki tunggal meninggal, banyak orang Yahudi yang datang menghibur Marta dan Maria dalam kedukaan itu. Yesus juga hadir, datang. Semua yang hadir untuk menghibur Maria Marta. Ketika Yesus menyatakan kuasa, Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Ayat yang ke-42, semua orang yang berdiri itu percaya bahwa Yesus bukan anak Yusuf dan Maria. Dia anak Allah yang turun dari surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang yang melihat mujizat itu percaya, yakin dan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus anak Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita hidup dalam bahagia, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan.
Ketika tubuh kita sehat, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak berhadapan dengan berbagai masalah, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Tetapi ketika sakit datang, ketika persoalan datang, ketika masalah datang, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau begitu, apa yang kita buat? Ketika kita sehat, haleluya, sakit itu kita mengeluh kah? Apa yang kita buat? Ketika ada kelimpahan, kita sampaikan sukacita dan terima kasih. Tapi ada kekurangan, kita tidak bisa sampaikan sukacita kah? Ini kehidupan manusia dalam dunia ini silih berganti. Sekali kita sehat, sekali kita sakit, sekali kita masalah, sekali kita ada dalam hidup aman dan tenang. Jadi semuanya itu harus kita mengucap syukur. Sakit juga mengucap syukur, sehat juga mengucap syukur. Ada juga mengucap syukur, tidak ada juga mengucap syukur. Sebab ketika sakit, ketika persoalan, ketika kekurangan, ini waktunya, ini jamnya, ini harinya. Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan kehadiran, supaya iman kita yang bingung, iman kita yang putus-putus itu tetap teguh dan yakin bahwa Tuhan menjadi Immanuel saya dalam hidup ini. Ya. Saya masih ingat lagi sampai hari ini, waktu kami di Balai Elma di jemaat ini pertama. Waktu kami Balai Elma, ada anak Moni, anak Piamo. Ya. Dia sudah lama sakit. Turun di Nabire, dan setiap dokter, setiap rumah sakit itu dia sudah sampaikan dan sakit belum sembuh. Lalu kembali di sini dan setelah hamba Tuhan doakan, sakit dia sembuh. Dan satu kali hari Minggu dia berdiri dan dia melalui kesaksian itu, saya mengucap syukur penderitaan saya selama 6-7 lebih tahun. Tuhan itu baik. Ya. Katanya Tuhan itu baik. Nah, ini penderitaan tapi Tuhan baik. Melalui kesaksian itu, karena penderitaan itu datang, saya sudah lihat mujizat Tuhan. Saya sudah lihat kehadiran Tuhan. Saya sudah lihat penyertaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, menurut bagian ini, Yesus hadir di rumah tangga Marta Maria karena Lazarus meninggal, karena ada masalah, karena ada persoalan. Ketika ada beban, ketika persoalan, jangan kita kecil hati. Ini satu bagian yang saya harus terima, karena di dalamnya pasti ada mujizat dan penyertaan Tuhan. Saya bisa lihat. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat mujizat dan tanda heran Tuhan, perlu kita naikkan kepada Tuhan syukuran kita, pujian kita, sebagaimana Marta dan Maria. Pasal ayat yang ke-12 Yohanes tadi, ayat 12, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Setelah Marta Maria melihat mujizat itu, tanda heran itu, keajaiban itu, apa yang Marta Maria buat Tuhan Yesus setelah menyatakan mujizat kuasa Tuhan? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 katakan begini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menekanya dengan rambut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang pengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Maria mengorbankan hartanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, perlu kita yakinkan, percaya bahwa Yesus itu adalah Immanuel dalam kehidupan. Perlu kita naikkan ucapan syukur, pujian, gawai atau taubat, katakan Tuhan Engkau hebat dan luar biasa. Lalu yang ketiga itu perlu juga kita korbankan tenaga kita, waktu dan harta kita untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan hadir menjawab kebutuhan kita dengan tanpa bayar. Kita juga serahkan sepenuh waktu, harta dan kekayaan tenaga kita untuk Tuhan, sebagai imbalan kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, supaya penyertaan dan mujizat Tuhan itu selalu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus di tengah-tengah duka cita hati menghadirkan penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti. Roh Kudus-Mu ajar kami agar kami selidiki, meyakini dan melakukan. Ketika beban persoalan dan membuat kami tidak berdaya, kami tidak mampu, ini menjadi satu kondisi yang untuk kami bisa naikkan pergumulan doa kepada Tuhan. Kami bisa yakini kami ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kami bisa yakini kalau kehadiran Tuhan hadir, terjadilah mujizat Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti dan Roh Kudus-Mu mengajar kami semua. Ini doa kami dalam nama Yesus yang hidup. Amin.
Menjadi